Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran pada mata pelajaran prakarya. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, coba kalian perhatikan gambar berikut. Sudah kalian perhatikan? Kira-kira terbuat dari bahan apakah kerajinan tersebut? Ya, benar sekali. Kerajinan-kerajinan tersebut terbuat dari bahan keras. Bagaimana sih kerajinan bahan keras tersebut? Hal-hal yang berhubungan dengan bahan keras, bagaimana prosesnya, dan apa saja sih karakteristiknya, itu kita akan pelajari pada bab 1 ini mengenai kerajinan bahan keras. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yang akan kita pelajari pada bab 1 ini adalah prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua, mengenai jenis dan karakteristik bahan keras. Yang ketiga, proses kerajinan bahan keras. Yang keempat, kemasan produk kerajinan bahan keras. Dan yang kelima, pembahasan terakhir pada bab 1 ini adalah berkarya kerajinan bahan keras. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi dari kerajinan bahan keras alam dan buatan. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerajinan bahan keras alam dan buatan. Yang ketiga, menjelaskan jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras alam dan buatan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu definisi dari kerajinan bahan keras. Yang pertama, kerajinan. Ada yang tahu pengertian dari kerajinan? Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Sedangkan benda keras adalah benda yang memiliki sifat keras, kuat, tidak mudah dibentuk, dan kejam. Jadi, dapat dikatakan kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Benda keras itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda keras alam, dan yang kedua, benda keras buatan. Apa perbedaan benda keras alam dan buatan, serta bagaimana contoh-contohnya? Benda keras alam adalah bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar alam kita dan kondisi fisiknya keras. Contohnya seperti kayu, kemudian ada bambu, kemudian ada rotan, juga ada batu-batuan. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dari benda keras alam? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah benda keras buatan. Benda keras buatan adalah bahan-bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat bahan-bahan kerajinan. Contohnya seperti kaca, kemudian logam, juga dapat dalam bentuk kaleng. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dari benda keras buatan? Baiklah, materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah prinsip kerajinan bahan keras. Apa saja sih prinsip kerajinan bahan? Terdapat 3 prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu keunikan bahan, yang kedua keragaman muatan nilai, dan yang ketiga aspek rancangan. Yang pertama yang akan kita pelajari pada prinsip kerajinan bahan keras adalah keunikan bahan. Setiap bahan kerajinan memiliki keunikan masing-masing, sehingga memiliki ciri khas dan nilai jual tersendiri. Contohnya adalah seperti pada gambar berikut.
Gambar apakah ini? Ya, ini adalah kayu. Kayu sendiri memiliki keunikan berupa tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Contoh lainnya adalah rotan. Apa kira-kira keunikan dari rotan? Rotan sendiri memiliki keunikan berupa sifat lentur dan kuat, ringan, serta murah. Itulah sedikit contoh dari keunikan bahan kerajinan. Selanjutnya, prinsip kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyak produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran atau berdasarkan kehendak sendiri dan cipta karya. Oleh sebab itu, setiap produk kerajinan terdapat pesan yang dapat kita peroleh. Ada 4 keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional, kemudian produk dengan nilai informatif, ketiga, produk dengan nilai simbolik, dan yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Benar sekali, ini adalah kerajinan rotan. Salah satu contoh kerajinan rotan ya, yaitu dalam bentuk keranjang. Nah, kerajinan keranjang rotan berfungsi untuk menaruh benda-benda sehingga kerajinan keranjang rotan memiliki nilai fungsional. Gambar kedua, gambar apakah itu? Benar, itu adalah jam kayu. Dengan adanya jam kayu, maka kita dapat mengetahui waktu, sehingga kerajinan jam kayu memiliki nilai informatif. Gambar ketiga, gambar apakah itu? Itu adalah lukisan kaca. Kerajinan lukisan kaca pada contoh merupakan sebuah lukisan yang menceritakan kisah Mahabharata, sehingga kerajinan tersebut memiliki nilai simbolik. Kalau yang keempat ini gambar apa ya kira-kira? Benar sekali, ini adalah sebuah tas kulit. Kita tahu bahwa tas kulit merupakan suatu barang yang mewah dan mahal, sehingga kerajinan tas kulit memiliki nilai prestis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah aspek rancangan dalam produk. Terdapat 6 aspek rancangan dalam produk yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah faktor teknis. Faktor teknis ini berhubungan dengan metode produksi yang handal, kemudian penerapan daya mesin atau manual, juga tingkat kemahiran sumber daya manusia. Sedangkan faktor ekonomis itu berhubungan dengan apa kira-kira? Ya, berhubungan dengan pemasaran, dengan distribusi produk, dengan hak cipta, juga dengan nilai jual. Kemudian ada faktor argo-ekonomis. Faktor argo-ekonomis ini biasanya berhubungan dengan kenyamanan, keamanan produk, kesesuaian, juga kepraktisan sebuah produk. Faktor keempat adalah faktor sains dan teknologi atau disingkat dengan saintek. Biasanya ini berhubungan dengan inovasi atau modifikasi serta update dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor kelima adalah faktor estetika. Nah, estetika ini biasanya berhubungan dengan apa? Benar, dia biasanya berhubungan dengan keindahan, dengan daya pikat, dengan keserasian, dengan pewarnaan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan ini biasanya berhubungan dengan nilai budaya, kondisi lingkungan, atau wilayah setempat. Baiklah, itu tadi materi pertemuan 1 kita mengenai kerajinan bahan keras. Untuk tugas, silahkan kalian observasi kerajinan nilai pada produk kerajinan bahan keras, yakni dengan
mencari produk kerajinan bahan keras, kemudian kalian tempelkan gambarnya atau gambarkan bentuknya. Itu bisa kalian cari di internet ataupun kalian foto langsung. Bisa juga kalian gambarkan bentuknya. Kemudian kalian amati bahan dasar kerajinan bahan keras tersebut. Apakah bahan dasarnya berupa kayu atau berupa batu, terserah. Kemudian kalian amati nilai produk kerajinan bahan keras tersebut. Kemudian kalian ungkapkan perasaan yang dirasakan. Untuk informasi lebih detailnya, kalian bisa buka buku paket halaman 11 sampai 12. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.